Rahasia cara menghindari gangguan kuntilanak. Tips selamat dari makhluk gaib. Malam selalu memiliki cerita. Di balik gelap dan sunyinya, ada dunia lain yang tak kasat mata. Dunia yang penuh dengan misteri. Salah satu kisah paling menyeramkan dari tanah air kita adalah tentang kuntilanak. Kuntilanak, arwah perempuan yang sering digambarkan dengan pakaian putih lusuh, rambut panjang, dan suara tangisannya yang mencekam. Ia bukan sekadar cerita dongeng, tapi sebuah legenda yang telah menjadi bagian dari budaya kita selama ratusan tahun. Selamat datang di channel kami. Malam ini, kita akan membahas cara menghindari gangguan kuntilanak. Tidak hanya mitos, tapi juga tips yang bisa Anda gunakan jika suatu hari Anda merasa sedang diganggu oleh sosok ini. Namun sebelum itu, mari kita kenali lebih jauh tentang siapa sebenarnya kuntilanak. Apa yang membuatnya muncul, di mana ia sering terlihat, dan tanda-tanda yang menunjukkan kehadirannya. Menurut kepercayaan masyarakat, kuntilanak sering dikaitkan dengan arwah perempuan yang meninggal tidak tenang, baik karena dendam, kematian tragis, atau karena ditinggalkan oleh orang terdekatnya. Dalam banyak kisah, ia sering digambarkan sebagai arwah wanita hamil yang mencari balas dendam. Tidak jarang, pohon-pohon besar seperti beringin atau lokasi keramat lainnya disebut sebagai tempat favorit kuntilanak untuk tinggal. Bau melati yang menyengat, suara tangisan, atau bahkan bayangan putih adalah tanda bahwa ia sedang berada di dekat Anda. Lalu, apa yang harus Anda lakukan jika berada di situasi seperti ini? Apa yang harus Anda lakukan jika tiba-tiba mendengar suara tangisan di tengah malam? Atau jika bau melati mulai memenuhi udara di sekitar Anda? Jangan panik, saya akan memberikan tips-tips penting untuk menghindari gangguan dari sosok ini. Tetaplah bersama kami di video ini. Kita akan membahas cara melindungi diri dari gangguan kuntilanak, lengkap dengan kisah nyata dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Jangan kemana-mana. Dan ingat, jangan pernah lengah di malam hari. Asal-usul kuntilanak. Kuntilanak adalah salah satu makhluk gaib yang paling terkenal di Indonesia. Namun, siapa sebenarnya sosok ini? Dari mana ia berasal? Banyak cerita dari berbagai daerah di Nusantara yang mencoba menjelaskan asal-usul kuntilanak. Malam ini, kita akan menelusuri legenda dan mitos tentang bagaimana kuntilanak muncul. Setiap cerita memiliki variasi, namun ada benang merah yang selalu sama. Ia adalah arwah perempuan yang meninggal secara tragis. Salah satu cerita paling terkenal menyebutkan bahwa kuntilanak adalah arwah perempuan yang meninggal dalam kondisi hamil. Dalam hidupnya, ia mungkin menjadi korban pengkhianatan, kekerasan, atau bahkan dibunuh oleh orang terdekatnya. Wanita ini diyakini meninggal di tempat yang sepi, seperti hutan atau kebun, tanpa ada yang menolongnya. Rasa sakit, ketakutan, dan dendam yang dirasakannya saat meninggal itulah yang membuat arwahnya tidak tenang. Ia berubah menjadi kuntilanak, sosok yang penuh dendam dan suka mengganggu manusia. Pohon-pohon besar seperti beringin sering dianggap sebagai tempat tinggal kuntilanak. Menurut cerita rakyat, arwah perempuan ini memilih pohon besar karena kesunyian dan kegelapan yang ditawarkan tempat tersebut. Di beberapa daerah di Jawa, ada kepercayaan bahwa jika sebuah pohon besar ditebang tanpa izin, kuntilanak yang tinggal di sana akan mengganggu pelaku. Gangguan ini bisa berupa suara tangisan, penampakan sosok putih, atau bahkan penyakit misterius yang menimpa keluarga si penebang. Karena itu, di banyak tempat, pohon besar sering dianggap keramat. Orang-orang biasanya memberikan sesajen atau berdoa di bawah pohon tersebut untuk meminta izin jika harus mengganggunya. Variasi asal-usul di berbagai daerah. Di Jawa, kuntilanak sering dikaitkan dengan perempuan yang meninggal karena sakit hati atau dibunuh oleh suaminya. Ia kemudian bergentayangan mencari balas dendam kepada pria yang dianggap menyerupai pelaku. Di Kalimantan, kuntilanak dikenal dengan nama Pontilanak. Menurut cerita, ia adalah arwah perempuan yang meninggal saat melahirkan. Sosok ini sering muncul di pinggir sungai, terutama saat malam bulan purnama. Di Sumatera, kuntilanak sering dikaitkan dengan perempuan yang meninggal akibat dipermalukan. Sosok ini dipercaya mengincar keluarga atau keturunan orang yang menyebabkan kematiannya. Tidak peduli dari mana asal-usulnya, ada beberapa tanda yang sering dikaitkan dengan kehadiran kuntilanak. Yang paling umum adalah bau melati yang sangat menyengat, suara tangisan,
atau suara tawa kecil yang mengerikan. Jika Anda mencium bau melati yang muncul tiba-tiba di tempat sepi, atau mendengar suara tangisan yang terdengar semakin jauh, itu bisa jadi tanda bahwa kuntilanak sedang berada di sekitar. Asal-usul kuntilanak memang penuh dengan cerita tragis dan misteri. Namun, satu hal yang pasti, kita harus selalu menjaga sikap hormat terhadap alam dan lingkungan sekitar. Jangan pernah meremehkan tempat-tempat yang dianggap keramat, dan selalu ingat untuk menjaga perilaku kita. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana cara menghindari gangguan dari sosok ini. Apa saja yang harus dilakukan jika Anda merasa sedang berada di dekatnya? Tetaplah bersama kami. Tips menghindari gangguan kuntilanak. Kuntilanak sering digambarkan sebagai makhluk yang penuh dendam dan suka mengganggu manusia, terutama mereka yang tidak menghormati lingkungan atau lengah di tempat sepi. Namun, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari gangguannya. Dalam segmen ini, saya akan memberikan beberapa tips penting berdasarkan kepercayaan masyarakat dan pengalaman nyata. Dengarkan baik-baik, karena siapa tahu suatu hari Anda membutuhkannya. Tips nomor 1. Hindari tempat sepi di malam hari. Kuntilanak sering muncul di tempat-tempat yang sepi, gelap, dan jarang dilalui manusia. Karena itu, langkah pertama untuk menghindarinya adalah dengan menghindari tempat-tempat seperti ini, terutama saat malam hari. Seorang pria bernama Arman pernah diganggu kuntilanak saat pulang melewati kebun kosong pada malam hari. Awalnya, ia hanya merasa merinding, tetapi kemudian ia mencium bau melati yang sangat menyengat. Saat ia menoleh, sosok putih dengan rambut panjang terlihat berdiri di antara pepohonan. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi melewati jalan tersebut di malam hari. Tips: jika terpaksa harus melewati tempat sepi, pastikan tidak sendirian. Bawa alat penerangan yang cukup, seperti senter. Tetap fokus dan jangan terlalu banyak berbicara. Tips nomor 2. Hormati pohon besar dan tempat keramat. Pohon besar sering dianggap sebagai tempat tinggal kuntilanak. Salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan manusia adalah bersikap tidak sopan di sekitar pohon ini. Menebang, meludah, atau buang sampah sembarangan di tempat keramat dapat memicu gangguan. Seorang penebang kayu di desa Jawa Timur pernah mengalami gangguan setelah menebang pohon beringin tua tanpa izin. Malamnya, ia mendengar suara tangisan di rumahnya, dan keluarganya mulai mengalami sakit misterius. Setelah ia meminta maaf di bawah pohon tersebut, gangguan itu perlahan menghilang. Tips: jangan melukai atau menebang pohon besar tanpa izin dari tetua adat atau tokoh setempat. Jika berada di sekitar tempat keramat, tetaplah tenang dan jangan berbicara kasar. Hindari membuang sampah atau melakukan tindakan yang tidak sopan. Tips nomor 3. Gunakan benda pelindung. Menurut kepercayaan, kuntilanak takut terhadap benda-benda tertentu. Salah satu yang paling sering digunakan adalah bawang merah, jarum, dan paku kecil. Benda-benda ini dipercaya dapat melindungi Anda dari gangguan. Penjelasan: bawang merah. Banyak masyarakat percaya bahwa bawang merah memiliki energi pelindung yang kuat. Jarum atau paku. Kuntilanak dipercaya tidak suka dengan benda tajam, terutama yang terbuat dari logam. Seorang pemuda di Kalimantan pernah membawa jarum kecil saat melewati jalan sepi di malam hari. Ketika ia merasa ada sesuatu yang mengikuti, ia memegang jarum itu sambil berdoa. Anehnya, gangguan itu langsung hilang. Tips: simpan bawang merah, jarum, atau paku di kantong Anda jika berjalan di malam hari, terutama di tempat sepi. Letakkan benda ini di sudut rumah jika merasa sedang diganggu oleh makhluk halus. Jangan melukai atau menebang pohon besar tanpa izin dari tetua adat atau tokoh setempat. Jika berada di sekitar tempat keramat, tetaplah tenang dan jangan berbicara kasar. Hindari membuang sampah atau melakukan tindakan yang tidak sopan. Seorang pemuda di Kalimantan pernah membawa jarum kecil saat melewati jalan sepi di malam hari. Ketika ia merasa ada sesuatu yang mengikuti, ia memegang jarum itu sambil berdoa. Anehnya, gangguan itu langsung hilang. Tips: simpan bawang merah, jarum, atau paku di kantong Anda jika berjalan di malam hari, terutama di tempat sepi. Letakkan benda ini di sudut rumah jika merasa sedang diganggu oleh makhluk halus. Tips nomor 4. Jangan merespons suara aneh. Seorang wanita sedang duduk di ruang tamu.
Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari luar rumah. Wanita itu terlihat panik, tetapi ia tetap diam. Kuntilanak sering menggunakan suara untuk menarik perhatian manusia. Tangisan, tawa kecil, atau panggilan nama adalah cara mereka mendekati Anda. Jika Anda mendengar suara seperti ini, jangan pernah menjawab atau mencari sumber suara. Ada seorang anak kecil di sebuah desa yang mendengar namanya dipanggil dari luar rumah pada malam hari. Ketika ia menjawab, ia melihat sosok putih berdiri di jendela. Sejak saat itu, keluarganya sering mendengar suara-suara aneh di rumah mereka. Tips: jika mendengar suara aneh, tetaplah diam dan berdoa dalam hati. Jangan keluar rumah untuk mencari tahu sumber suara. Tipe nomor 5. Berdoa dan tetap tenang. Seorang pria duduk di atas sajadah, berdoa dengan khusyuk. Di belakangnya, sebuah bayangan putih tampak mendekat tetapi perlahan menghilang. Hal terpenting untuk menghindari gangguan kuntilanak adalah dengan menjaga diri tetap tenang dan selalu berdoa. Rasa takut justru bisa menjadi celah bagi makhluk ini untuk mendekat. Tips: bacalah doa atau ayat suci sesuai keyakinan Anda, terutama sebelum bepergian di malam hari. Jika merasa ketakutan, tarik napas dalam-dalam, tenangkan diri, dan berdoa. Kuntilanak adalah sosok yang menyeramkan, tetapi dengan sikap yang tepat, kita bisa menghindari gangguannya. Ingatlah untuk selalu menghormati lingkungan, tidak lengah, dan tetap berdoa dalam keyakinan kita masing-masing. Kisah-kisah di atas menunjukkan bahwa gangguan kuntilanak bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Namun, dengan tetap menghormati tempat-tempat keramat dan menjaga diri, kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa di tempat angker? Jika kalian memiliki pengalaman paranormal, bagikan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.